Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shalom, Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mia Rahmania. Saya berkuliah di Universitas Bina Nusantara, jurusan Business Management, dan sekarang sedang melakukan SDGs atau Sustainable Development Goal yang berjudul penerapan Eco Office pada kantor wilayah di DPP Provinsi Gorontalo. Mungkin kita langsung aja poinnya. Oke, selamat pagi, mana ada? Perkenalkan, saya Mia Rahmania, saya dari kampus Universitas Bina Nusantara. Sekarang ini saya tuh baru kayak melakukan SDGs ya, Sustainable Development Goals. Nah, jadi tema kali itu aku pengen banget kayak mengulik gitu ya penerapan Eco Office di kantor Kanwil di DPP Provinsi Gorontalo. Nah, mungkin Mbak Nada itu jadi narasumber kita karena kebetulan Mbak Nada adalah pegawai di tata usaha rumah tangga di kantor wilayah DPP Provinsi Gorontalo. Nah, mungkin Mbak Nada bisa kayak perkenalan sedikit dulu bagian tata usaha dari rumah tangga itu pekerjaannya apa aja? Mungkin perkenalkan ya. Nama saya Nada, saya pelaksana subbagian tata usaha dan rumah tangga yang biasa bekerja mengenai terkait urusan rumah tangga di kantor. Oke, mungkin kita ngulas sedikit ya tentang kayak apa sih yang bakal kita perbincangkan ya pada pagi hari ini ya. Jadi sekarang ini kan banyak banget orang-orang yang aware tentang kayak save our planet, save our earth, terus kayak hal-hal yang berkaitan tentang keselamatan lingkungan hidup. Nah, kita ini sebagai Gen Z ya Mbak Nada ya, kita kayak banyak terpapar oleh doktrin-doktrin kayak umur bumi itu tuh kayak nggak lama, terus kita kayak harus berusaha keras supaya gimana caranya bumi itu lebih lestari lagi, lebih hijau lagi, dan salah satunya itu adalah penerapan Eco Office ini. Nah, oleh karena itu saya tuh penasaran banget nih, apakah kantor ini telah menerapkan kantor ramah lingkungan sesuai dengan apa yang kita biasa dengar di masyarakat ya. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan nomor 1 ya Mbak Nada ya. Mbak Nada, aku mau nanya nih ya, nomor 1 ya, langkah awal yang dilakukan kantor ini ya dalam menerapkan kebijakan Eco Office. Nah, langkah awal penerapan kebijakan kantor Eco Office tentunya kita mengacu pada peraturan yang sudah ada terkait kebijakan penerapan Eco Office. Jadi dari situ kita mulai dan melihat dari kertas kerjanya, jadi kita lakukan implementasi masing-masing dari komponen-komponen tersebut. Oh, oke. Jadi kayak udah jelas gitu ya, komponen-komponen apa yang harus dilakukan dan sudah diimplementasikan ya. Untuk selanjutnya, apakah ada tim khusus yang langsung menanggung-jawabi semua elemen-elemen penerapan program Eco Office di kantor? Untuk tim khusus memang ada terkait penerapan Eco Office, tentunya terkait operasional kantor ya. Jadi ada di tata usaha dan rumah tangga untuk penanggung jawabnya. Namun untuk penerapannya diterapkan oleh seluruh pegawai di dalam kantor. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Nada, bagaimana penerapan kebijakan pengurangan sampah plastik dan kertas di lingkungan kantor? Nah, untuk kebijakan pengurangan sampah plastik di lingkungan kantor kita lakukan dengan penyediaan dispenser tentunya. Jadi pegawai akan menggunakan tumbler ataupun gelas untuk mengurangi penggunaan plastik, serta membawa alat makan sendiri dan tempat makan sendiri. Oh baik, jadi sudah sekalian terjawab nih untuk pertanyaan yang keempat juga, karena apakah seluruh pegawai membiasakan juga menggunakan alat makan minum pribadi? Ternyata sudah menggunakan ya Mbak Nada ya? Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sistem pemilahan dan pembuangan sampah dilakukan di kantor? Mungkin pemilahan untuk sampah organik, anorganik, dan kertas plastik. Di kami sudah disediakan 3 tempat sampah, yakni anorganik, organik, dan B3. Jadi untuk yang organik itu terkhusus untuk sampah-sampah organik seperti buah, makanan, dan untuk yang anorganik seperti plastik, kertas, dan kemasan-kemasan lainnya yang tidak termasuk dalam organik, dan B3 untuk limbah B3. Biasanya kita taruh di poliklinik. Oh wow, ternyata sudah sangat terplotin dengan baik ya di kantor ini Mbak Nada. Baiklah, ke pertanyaan selanjutnya. Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk penghematan penggunaan listrik di kantor? Seperti mungkin pengaturan lampu dan AC. Ya, di kami sudah ada surat edaran terkait kebijakan penggunaan penghematan listrik ya. Jadi kita akan menyalakan lampu-lampu yang memang digunakan oleh pegawai. Nah, untuk yang seperti lorong atau musola yang jarang digunakan, kita gunakan lampu otomatis sensor gerak. Jadi penggunaannya tentunya akan sangat hemat, dan untuk AC pun kita gunakan dengan secara efektif dan efisien, di mana kita taruh di maksimal suhu 26 derajat dan hanya di ruangan-ruangan yang dipakai oleh pegawai. Wow, sangat efisien ternyata ya di kantor ini, penerapannya sudah sangat segitunya gitu, sudah sesuai dengan yang ada di masyarakat gitu. Campaign-campaignnya sudah terimplementasi dengan baik. Baik Mbak Nada, pertanyaan selanjutnya ya. Apa bentuk upaya penghematan air yang diterapkan oleh kantor? Misalnya nih, kalau misalnya ada pegawai yang kayak tidak lupa mematikan air, atau bahkan kayak hal-hal yang di luar kontrol seperti penggunaan kerannya itu bocor. Nah, itu bagaimana upaya menanggulangi hal tersebut Mbak Nada? Dalam rangka implementasi Eco Office ini, dari 10 titik keran di kantor kami, 5 keran sudah menggunakan keran otomatis. Dan tentunya penggunaan air yang masih bersih seperti bekas air wudhu atau air AC kita gunakan juga untuk menyiram tanaman, dan untuk air yang sedikit kotor kita gunakan untuk kolam lele gitu. Jadi kita punya Oh, berarti kayak ada sistem daur ulang air gitu ya di kantor ini? Iya, ada sistem daur ulang. Keren banget.
Oke, sudah lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana upaya menciptakan ruang kerja yang sehat dan produktif sesuai dengan prinsip Eco-Office Mbak Nada? Tentunya kalau untuk menciptakan ruang yang produktif itu tentunya diawali dengan kenyamanan ya. Dimana kalau kenyamanan kita berarti harus menjaga suhu, menjaga udara yang bersih gitu dengan cara seperti AC, penyalaan AC, kemudian ada tanaman hijau di sekitar kantor gitu. Itu sudah membuat ruang nyaman ya. Ada tanaman hijau juga ya Mbak. Jadi udara nggak cuma dari kayak udara yang tersedia terus dingin dari AC, tapi ada juga kayak tumbuhan-tumbuhan di dalam ruangan kantor Tentunya ya. ventilasi pun juga dibutuhkan ya. Oke. Ventilasi yang memadai. Ya, bagus sekali. Baiklah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kesimpulan kali ini Mbak Nada ya. Bagaimana tingkat kesadaran dan partisipasi pegawai? Dan kemudian mungkin tantangannya juga nih Mbak Nada. Mungkin karena kayak Eco-Office ini kan kayak tidak cuma sebulan 2 bulan, tapi kan untuk jangka panjang entah sampai kapan ya Mbak Nada ya. Nah, mungkin bisa dijawab Mbak untuk tingkat kesadaran, partisipasi dan tantangannya Mbak. Untuk tingkat kesadaran dari pegawai dan partisipasi, alhamdulillahnya semua mendukung ya, sangat-sangat positif gitu, ikut serta dalam mendukung penerapan Eco-Office ini. Tentunya kita juga mengadakan internalisasi juga kepada pegawai agar implementasi Eco-Office ini berjalan dengan optimal ya gitu. Dan untuk tantangannya mungkin saat ini karena di kantor kami tidak tersedia kantin, jadi untuk makanan masih menggunakan sekali pakai gitu. Tapi kedepannya kita akan coba mengurangi itu dan dengan menyediakan kantin. Oh wah, keren banget. Jadi di kantornya ada kantin gimana ya? Wow, oke. Penutup. Menurut Mbak Nada, apa dampak paling nyata dari penerapan Eco-Office terhadap efisien pegawai dalam bekerja ya? Kalau dampak nyatanya seperti ini, kalau kita kerja di tempat yang nyaman, tentunya kita akan semangat untuk bekerja. Nah, tentunya itu dengan adanya Eco-Office, ruangan kerja jadi nyaman, jadi optimal, bersih, sehat. Tentunya orang untuk bekerja itu sangat semangat dan itu berdampak pada kinerja kantor juga tentunya. Menurut saya sih itu dampaknya. Oh wah, oke. Aplaus dulu ya buat narasumber kita. Mungkin itu dulu ya Mbak Nada, sambil saya menanggapi dan memberikan closing statement buat wawancara interview pada kali ini. Oke, makasih Mbak Nada atas waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ya Mbak Nada atas jawaban dari pertanyaan yang telah saya ajukan. Ternyata sudah memberikan jawaban yang sangat clear dan memuaskan gitu ya atas penerapan kantor ramah lingkungan di Kanwil di JB Provinsi Gorontalo. Jadi tadi dapat kita simpulkan bahwa Eco-Office ini tuh selain dari praktek-prakteknya apa saja, tapi ternyata dampaknya itu cukup signifikan terhadap efisiensi kerja pegawai. Di mana pegawai ketika dia bekerja di lingkungan yang sangat nyaman dengan lingkungan environment yang hijau dan juga sejuk, maka dari itu timbullah pegawai yang semangat bekerja dan menimbulkan output yang bagus bagi kantor. Baik, sekian dulu mungkin wawancara pada kali ini ya Mbak Nada. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.